Menjaga jarak. Menjaga jarak dari 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdiri untuk berdoa memulai pelajaran kita hari ini. Baik, silakan duduk. Silakan mengecek kehadiran. Adriani Beni. Ada dulu. Agustinus Ae. Ada dulu. Antonius Sura. Blasius Endino. Ada dulu. Elizabeth Boy. Ada dulu. Erlina Lela. Ada dulu. Francisca Dae. Gregorius Gracie. Helena. Imelda. Ada dulu. Amelia. Ada dulu. Basman. Ada dulu. Letus. Ada dulu. Rianti. Maria Antonia. Ada dulu. Maria Evasia. Ada dulu. Semua hadir ya? Ya. Ya. Untuk menambah semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Semua tahu toh? Tahu. Silakan berdiri. Maya pimpin kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Tiap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masih ingat materi minggu lalu? Materi kita minggu lalu tentang perubahan Fisika dan perubahan kimia. Ada yang tahu ciri-ciri perubahan kimia? Pembentukan gas, Pembentukan gas, Pembentukan endapan. pembentukan endapan, Perubahan warna. perubahan warna nanti. Email, Perubahan suhu. perubahan suhu. Jadi itu adalah ciri-ciri perubahan kimia. Ada yang tahu contohnya perubahan kimia? Kertas dibakar. Kertas dibakar. Ada lagi? Letus. Kembang api dibakar. Ya, kembang api dibakar. Jadi itu materi kita minggu lalu. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Jadi ini kunyit berubah warna jika dicampur dengan sarunnya akan berwarna kemerahan. Jadi ini merupakan kunyit merupakan salah satu indikator untuk menentukan larutan asam dan basa. Materi kita hari ini tentang larutan asam dan garam. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan literasi bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan sifat larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, setelah melakukan literasi pada bahan ajar, peserta
usia SMP, ketika dia minum minuman bersoda, misalnya Fanta, Sprite, ya, itu kejadian itu terus menerus. Dia minum air Fanta atau Sprite tiap hari. Suatu saat dia memegang perutnya, ya, dia merasa kesakitan. Jadi dia sudah kena penyakit MA. Jadi dari salah satunya adalah tidak menjaga pola makan. Dari ilustrasi yang Ibu ceritakan tadi, ada yang ingin bertanya tentang ilustrasi tadi? Ada yang bertanya? Oh ya, Dewa. Buah-buahan dan minuman apa saja yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi oleh penderita MA? Buah-buahan Dan minuman apa saja yang dapat dikonsumsi dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi oleh penderita MA. oleh Penderita MA. Jadi pertanyaan dari Dewa akan kita selesaikan, kita jawab setelah kita melakukan pengamatan. Jadi Ibu akan meminta Letus bagikan LKPD di tiap kelompok. Jadi nanti kalian baca itu LKPD baik-baik, melakukan percobaan dan mengisi LKPD. Sudah? Silakan. Jadi dalam melakukan pengamatan, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap, pertama kalian melakukan pengamatan kerjasama, ya. Diskusi, kekompakan, Ibu akan nilai. Terus keterampilan, Ibu akan melihat kelengkapan alat kendaraan. Terus cara bekerja antar tenaga yang kalian lakukan. Nanti menilai pengetahuan di akhir pelajaran. Silakan dimulai. Berdiri. Gantian dua yang lain. Seluk dulu, robek itu kertas, seluk dulu. Itu apa? Asam. Hah? Koma. Gantian kertas itu pisah. Lain robek lain. Robek lain. Nomor 2. Coba. Menas. 5 itu bersifat apa? 5. Menas yang ini. Jangan keliru itu. Ingat sifat asal itu dari nomor berapa? 7. Kenal. Tunggu. 4.
Lima. Lima. Ada? Apa? Nanas. Lima. Asam. Sekarang Apa ya? Jeruk nipis. Tiga. Tiga. Asam. Apa? Air jahe. Tidak ada. Tidak ada. Kopi. Kopi. Kopi dah. Kopi. Orang kan langsung lima. Empat kopi. Empat kali lima. Empat kopi. Mana ibu Jihad? Air jahe ada nih. Ibu ini Air jahe. kopi. Ini satu. Masuk kopi. Bisa. Masuk kopi dah. Kopi. Sudah? Sudah. Apa? Karena tujuh. Kita percobaan tuh lima. Lima kopi, lima. Asam apa? Asam. Kalau nomor lima. Nomor lima itu susu. Pokoknya kan cocokkan yang mana? Cocoknya yang mana? Dari kamu saja. Yang kamu rasa cocok, ya silakan diisi. Warna apa yang cocok? Tinggal apa yang belum? Air mineral sudah? Air mineral. Air kelapa kan belum. Air kelapa. Berapa? Satu Pak. Nah juga air mineral.
Kalau sudah selesai melakukan pengamatan, silakan isi LKPD. Di apa itu? Analisis data dengan kesimpulan. Mangga. Mangga. Selanjutnya, Pak. Ya, yuk. Mangga. Mangga. Sudah, jeruk nipis sudah. Madu. Madu berapa? Sudah semua? Belum. Jangan lupa mengisi analisis data dan kesimpulan.
Sudah selesai. Bisa sebelum kita dulu juga. Jadi kita sudah baca, kita masuk ke dalam kita sharing diskusi kita sehingga kalau memang kita sudah tahu arah yang nanti kita yang Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2
Seribu, sudah? Nomor 3 sudah? Itu langsung jadi 3 Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oh ya, kelompok 2 silakan maju. Silakan maju. Ini center dulu kata. Kelompok keluarga yang bersemangat dan bermenang supaya sebentar yang nanti sudah kelompok 1, 2, 3 bermenang. Coba 1 orang, 2 orang yang maju jangan berkerumun. Yang lain sudah selesai dulu. Silakan kelompok 2. Yang moderator di depan, yang lain yang bertugas baca di belakang. Semua terjaga saja. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Data hasil pengamatan ekstra buah atau minuman. Tomat nilai pH 4 bersifat asam. 2 nanas nilai pH 5 bersifat asam. 3 jeruk nipis nilai pH 3 bersifat asam. 4 kopi
5 bersifat asam. Pisang nilai pH 4, rasa bersifat asam, bebas asam. Mangga nilai pH 6, bersifat basa. 10 pepaya nilai pH 6, bersifat basa. 11 madu nilai pH 5, Jangan membelakangi teman. Menyamping. Baca menyamping. bersifat basa. Berdiri menyamping. Air mineral nilai pH 7, bersifat netral. Analisis data. 1. Dari semua buah dan minuman yang sudah kalian uji, buah apa sajakah yang bersifat asam dan basa? Asam, tomat, nanas, jeruk nipis, kopi. Basa, pisang, mangga, madu. 2. Dari semua bahan dan minuman yang sudah kalian uji, buah dan minuman apa saja yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita MAX yang disarankan? Madu, air kelapa. Yang tidak disarankan, kopi, jeruk nipis. Kesimpulan. 1. Buah-buahan yang bersifat asam rasanya asam. 2. Salah satu cara menentukan kekuatan asam basa dengan menggunakan kertas pH. Demikian teman-teman hasil presentasi kami. Apakah ada dari kalian yang mau menanggapi? Ada yang menanggapi? Persentase dari kelompok 2 ada. Andi. Silakan. Apa saja indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basa? Pertanyaan dari Andi, apakah indikator alami untuk menentukan asam dan basa? Kunyit, kembang sepatu, buah naga, kubis ungu. Kunyit, kembang sepatu, buah naga dengan kumis ungu. Apakah ada lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan. Sebutkan contoh penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Sampo mengandung sedikit basa. Sampo mengandung sedikit basa. Jadi sampo yang kalian gunakan sehari-hari itu beranas rambut. Ada lagi? Apakah ada lagi? Tidak Ada. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, sebentar bacanya jangan membelakangi teman-teman. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Data hasil pengamatan. Jangan membelakangi teman-teman. Ekstrak buah atau minuman. Tomat nilai pH 5, bersifat asam. Nanas nilai pH 5, bersifat asam. Jeruk nipis nilai pH 3, bersifat asam. 4. Mangga nilai pH-nya 6, bersifat asam. Kopi nilai pH-nya 5, bersifat asam. Susu nilai pH-nya 6, bersifat asam. Madu nilai pH 5, bersifat asam. Air kelapa nilai pH 8, bersifat basa. Coba jangan membelakangi ya. Oke, baca menyamping. Atau berdiri dari sebelah teman yang ini. Berdiri di sebelah teman yang itu. Berdiri, bisa toh? Begitu bagus.
mineral, nilai pH 7, bersifat netral. D nilainya pH, nilai pH-nya 8, bersifat basa. Pisang nilainya pH 8, bersifat basa. Jeruk pH-nya 5. Yes. Jus nilainya pH-nya 5, basa. Dari buah-buahan dan minuman yang sudah kalian uji, buah dan minuman mana sajakah yang bersifat asam dan basa? Asam jeruk nipis dan tomat, basa air kelapa. Dari buah-buahan dan minuman yang sudah kalian uji, buah dan minuman apa saja yang disarankan dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh pendidik tamak yang disarankan oleh mineral dan air kelapa, yang tidak disarankan kopi, jeruk nipis. Kesimpulan 1. Belajar di halaman 1 atau tidak ditunjukkan dengan skala 1-11. 2. Larutan dengan pH 7 bersifat asam. Dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Dari hasil presentasi kelompok 1, apakah kelompok 2 dan 3 ingin menanggapi atau ada yang menanggapi? Dewa, Adakah cara lain untuk menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau garam? Dengan menggunakan indikator. dengan menggunakan indikator. Ada lagi? Ada lagi oleh adik. Garam merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Sebutkan contoh garam. Garam dapur Dan kue. Garam dapur dan tentang kue. Jadi contoh garam dapur dan tentang kue. Demikian teman-teman presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Yang berikut. Silakan, tiga. Ya. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Silakan. Tabel hasil pengamatan ekstravagasi. Tomat nilai pH 3, bersifat asam. Nanas nilai pH 5, bersifat asam. Jeruk nipis nilai pH 2, bersifat asam. kopi nilai pH 9, bersifat basa. Susu nilai pH 6, bersifat asam. Pepaya nilai pH 6, bersifat asam. D. Nilai pH 4, bersifat asam. Jastus nilai pH 5, bersifat asam. Pisang nilai pH 5, bersifat asam. Mangga nilai pH 5, bersifat asam. Madu nilai pH 4, bersifat asam. Penulisan daftar 1. Dari buah-buahan dan minuman yang sudah kalian uji, buah dan minuman apa saja yang bersifat asam dan basa? Asam, jeruk nipis, tomat, basa, air kelapa.
dari buah-buahan dan minuman yang sudah kalian uji, buah dan minuman apa saja yang boleh dikonsumsikan dan tidak boleh dikonsumsikan oleh penderita MA yang disarankan yang tidak disarankan tomat dan diabetes. Kesimpulan, buah-buahan yang bersifat asam rasanya asam. Salah satu cara menentukan kekuatan asam basa dengan menggunakan kertas pH. Demikian teman-teman hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Oh ya. Sebutkan contoh penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Sebutkan contoh penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban mereka adalah menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi. Ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah? Pasta? Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Kalian buat begini. Jadi, dari hasil persentase kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berdasarkan nilai pH ini, dari buah-buahan dan minuman yang sudah kalian uji, buah dan minuman mana sajakah yang bersifat asam dan basa. Jadi kita lihat di sini, yang bersifat asam itu nilai pH-nya 1 sampai 6, itu yang bersifat asam. Terus yang bersifat basa nilai pH-nya 8 sampai 14. Kalau netral itu 7. Jadi kita lihat di sini ada pH nomor dari 1 sampai 6. Jadi 1 itu asam kuat. 1, 2 itu asam kuat. Jadi itu disarankan tidak boleh untuk penderita MA. Kalau 5, 6 itu asam lemah, itu bisa disarankan untuk penderita MA. Jadi di sini pepaya nomor 6 bisa disarankan untuk penderita MA. Terus di sini, oh ya, apa namanya? Madu nomor 4 itu masih masuk dalam asam lemah. Jadi itu bisa dikonsumsi oleh penderita MA. Yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh penderita MA itu kalau nilai pH-nya 1 atau 2. Jadi di sini ada tidak nilai pH-nya 1 atau 2. Terus kita lihat pisang ya, pisang di sini ada yang pH-nya 8. Terus air mineral nilai pH-nya 7. Netral ya? Jadi itu dikonsumsi oleh penderita MA. Kopi itu tidak boleh. Terus air kelapa boleh atau tidak? Air kelapa? Tidak. Boleh. Tidak? Boleh. Jadi kesimpulan di sini buah-buahan yang bersifat asam rasanya asam. Salah satu cara menentukan kekuatan basa dengan menggunakan kertas pH. Jadi kalian sudah lihat, sudah tahu buah-buahan yang bisa dikonsumsi atau boleh dikonsumsi oleh penderita MA dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita MA. Jadi kita lihat dari nilai pH-nya. Kalau pH 1 itu asam kuat, itu disarankan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita MA. Boleh dikonsumsi oleh penderita MA itu nilai pH-nya di mana asam lemah. Terus dengan basa. Basa itu buah-buahan dan minuman yang bersifat basa itu yang boleh dikonsumsi oleh penderita MA. Jadi di sini air kelapa itu bisa dikonsumsi oleh penderita MA. Yang berikut, dari hasil pengamatan kita dapat menyimpulkan seluruh materi kita hari ini. Jadi kita lihat yang pertama. Kesimpulan yang pertama. Ada yang bisa? Kesimpulan yang pertama.
Coba ibu dahulu. Kesimpulan yang pertama, larutan asam rasanya masam. Ada yang bisa tambahkan? Ada yang bisa tambahkan? Nah, oke. Salah satu cara menentukan kekuatan asam basa dengan menggunakan kertas pH. Salah satu cara untuk menentukan kekuatan asam dan basa menggunakan kertas pH. Ada lagi? Kesimpulan seluruh pembelajaran kita hari ini. Larutan asam bersifat korosif. Bersifat korosif. Terus yang berikut ada lagi memerahkan kertas lakmus biru. Yang berikut ciri-ciri dari larutan yang bersifat basa terasa licin di kulit. Apa lagi? Ada yang tahu? Mempunyai rasa agak pahit di Ya, lidah. rasa agak pahit. Angkat tangan ya kalau bisa jawab. Yang berikut Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ada lagi? Kalau bersifat asam, dia punya pH-nya 1 sampai 6. Bersifat netral? 7. Kalau bersifat basa? 12 sampai 14. Dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa sampaikan atau ada yang dapat kalian peroleh sama pembelajaran kita hari ini? Ada? Ayo Dewa. Mengetahui buah-buahan yang tak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh Mengetahui penderita mah. buah-buahan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita mah. Ada lagi? Ayo Andi. Minuman yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita mah. Mengetahui minuman yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita mah. Jadi, di antara kalian yang mengalami sakit mah, berarti kalian sudah tahu buah-buahan apa yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Minuman apa yang bisa dikonsumsi dan minuman apa yang tidak bisa dikonsumsi. Jadi kalian lihat kalian orang tua di rumah ada yang tidak minum kopi toh? Ya. Karena menderita sakit mah. Kopi tidak diminum. Seperti biasa, setelah habis pembelajaran, kita akan mengadakan tes. Kita akan mengambil alat tulis. Ibu akan bacakan soal. Ya? Ibu akan bacakan soal dan kalian dengarkan baik-baik dan memilih opsi yang menurut kalian paling tepat. Sudah? Nomor 1. Seorang anak mencoba mencelupkan kertas lakmus merah. Sudah siap atau belum ini? Sudah. Dengarkan soalnya baik-baik karena fokusnya tidak bisa digunakan karena listrik padam dan soalnya dibaca. Seorang anak mencoba mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan A. Ternyata kertas lakmus tidak berubah warna. Lalu kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan B. Kertas lakmus berubah warna menjadi biru. Kesimpulan yang benar, kedua larutan adalah titik. A. Larutan A dan B bersifat garam. B. Larutan A bersifat asam dan basa. C. Larutan A bersifat asam, larutan B bersifat basa. D. Larutan A dan B bersifat asam. Yang berikut. Sudah? Dua. Ekstrak buah apel jika diuji dengan kertas lakmus biru akan membuat warna kertas lakmus biru berubah menjadi merah karena buah apel mengandung senyawa titik. A. Asam, B. Basa, C. Netral, D. Ampur. Oke, soal yang berikut. Semuanya sudah? Sudah. Silakan
kumpul ketua kelas nih. Sorry, ketua kelompok masing-masing. Sudah semua ya? Materi kita minggu depan tentang suhu dan perubahannya. Jadi tolong dipelajari pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita semua berdiri. Siapa yang pimpin doa? Iya, siap. Marilah kita siapkan diri berdoa dimulai. Ya Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menghibur kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungi kami dalam perjalanan hingga tiba di rumah masing-masing. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoa. Baik, selamat siang semua. Silakan.